البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 198. Perhatikan baik-baik seputar pembahasan mengenai syirik. Bahwasanya syirik, kesyirikan itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Dan sudah kami sebutkan berkali-kali serta dinukilkan dalam kitab ini bahwasanya syirik secara globalnya terbagi menjadi dua, syirik akbar sama syirik asghar. Adapun sebagian ulama yang membagi menjadi tiga, dimasukkan padanya syirik khafi. Maka syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang berkaitan masalah hati, amalan, niat, amalan hati maksudnya, itu masuk dalam syirik asghar. Masuk dalam syirik asghar sehingga tidak ada kontradiksi atau pertentangan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini masih sambungan daripada syirik akbar kemarin. Wa huwa akbahu anwa'i syirki wa ashadduha nukra. Yang mana syirik akbar ini merupakan jenis kesyirikan yang paling jelek dan paling mungkar. Wa a'dhamudz dzunubi 'indallahi 'azza wa jalla, dan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar ini karena menghancurkan semua amalan. Luqman Al-Hakim, rajulun salih, beliau aja menasihatkan kepada anaknya untuk menjauhi kesyirikan karena faham yang namanya kesyirikan itu bisa menghancurkan amalan. Seraya beliau berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi adzulm, kezaliman itu terkadang maknanya adalah asyirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sudah kami sebutkan tadi, dan juga firman Allah taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Apa dzulmin di sini? Syirik. Bidzulmin ay bisyirkin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maksudnya kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan petunjuk di dunia, mendapatkan petunjuk untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mendapatkan petunjuk yang sangat besar yaitu menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang adzulm itu makna syirik karena kedzaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Ingat-ingat, kedzaliman terbagi menjadi tiga. Dzulmul 'abdi li Rabbih azza wa jalla, yang pertama, zalimnya seorang hamba kepada Allah taala, ini yang paling parahnya. Yang paling besarnya zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirku billah. Yang kedua, zulmul 'abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Menghina dirinya, mencaci maki dirinya, membunuh dirinya, menyiksa dirinya, itu termasuk kezaliman. Yang ketiga, zulmul 'abdi li ghairihi, yaitu seorang hamba menzalimi orang lain, itu juga kezaliman. Oleh karena itu Allah telah haramkan semua jenis kezaliman. Di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah rawi Muslim, apa kata Allah taala? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala
tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi kezaliman, semua jenis kezaliman haram ya. Bahkan kalau ada orang berbuat kezaliman, itu pada asalnya kalau sesuai dengan hadis yang sahih, kita tolong. Yang berbuat kezaliman kita tolong. Yang dizalimi juga kita tolong. Paham ya? Cara menolongnya orang yang berbuat kezaliman, menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Bukan malah kita ikut menzalimi. Paham ya? Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi. Akhirnya segenap para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman, kaifa ansuruhu law kana zaliman?" Wahai Rasulullah, kami menolong kalau dia dizalimi. Terus bagaimana caranya kalau kami menolong kalau dia berbuat zalim? Apa kata Rasulullah SAW? "Amsik yadahu 'anil dzulm." Tahanlah tangannya dari berbuat kezaliman. Itulah menolong saudaranya yang berbuat kezaliman. Bukan malah kita ikut menzalimi, bukan. Menolong saudaranya yang berbuat kezaliman itu menasihati, menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Itu maknanya. Naam. Kita lanjutkan lagi. La yaqbalullahu min sahibihi ayya 'amalin mahma kana salihan. Allahul musta'an. Ngeri. Allah Ta'ala tidak menerima dari pelakunya, pelaku kesyirikan ini syirik akbar, amalan apapun walaupun dia orang saleh, bayangkan. Nah, walaupun amalannya amalan saleh juga, tidak akan diterima karena syirik akbar. Wala yaghfiru lahu hadzal dzanba, dan Allah Ta'ala juga tidak akan mengampuni dosa ini. Idza laqiyahu wa huwa musyrik, apabila dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sudah kami lewati berkali-kali. Kalau antum jumpai dalil seperti ini kemudian seakan-akan dohirnya kontradiksi, bertabrakan dengan ayat yang lain yang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, itu sebenarnya tidak kontradiksi. Cuman cara mensinkronkan, menggabungkannya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya bagi siapa? Bagi orang yang tidak taubat sebelum meninggalnya. Jadi walaupun syirik akbar pun kalau dia taubat sebelum meninggalnya diampuni. Paham ya? Karena dengan ayat yang tadi itu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik akbar, bayangkan. Nah, jadi ini siaknya, konteksnya di sini berkaitan masalah orang yang tidak tobat sebelum meninggalnya. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar dan juga dosa yang besar. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, inilah bahaya kesyirikan yang perlu kita tumpas, perlu kita hilangkan, perlu kita dakwahkan secara berlahan-lahan, terutama di kampung-kampung saudara kita, keluarga kita, agar mereka itu aman dari kesyirikan ini. Karena kesyirikan pembatal apa? Pembatal tauhid. Nah, barakallahu fikum, pembatal amalan, apalagi syirik akbar. Wal iyadu billah. Kita lihat sini. Wa hadzal nau'u minasyirki man mata wa huwa 'alaihi fa huwa min ahlin nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis syirik ini, syirik akbar, barang siapa mati di atas kesyirikan tersebut, maka dia termasuk penduduk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Allahul musta'an. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, na barakallahu fikum, dakhalan nar. Maka sungguh dia akan masuk neraka. Ancamannya ngeri. Sebaliknya tauhid sebagai penyelamat. Tauhid sebagai apa? Pelindung. Tauhid sebagai apa? Na barakallahu fikum, 6 perkara yang bikin seorang hamba senang, bahagia kelak di akhirat, surga yang dia dapatkan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni, sumbernya dari lubuk hatinya, ikhlas maksudnya, nah maka dia akan masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Wa fi hadis, dalam hadis yang lain, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang jumpa kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik terhadapnya, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah taala, maka dia akan masuk surga. Ini jaminannya. Jumpa kepada Allah taala dalam keadaan bertauhid, tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mensekutukan Allah taala dengan sesuatu yang lain, berbuat syirik maksudnya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Sudah kita lewati ayatnya kan? Ayat yang sangat mulia di akhir surat Al-Kahfi. Mengenai orang kalau ingin berjumpa Allah taala, syaratnya dua. Syaratnya apa? Dua, yaitu ikhlas dalam beramal dan meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas dan mutaba'ah maksudnya. Karena itu kunci amalan diterima. Apa ayatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kuncinya. Barang siapa yang ingin berjumpa Rabbnya, maka hendaknya apa? Falyamal amalan shalihan. Hendaknya dia beramal amalan saleh. Amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa yang kedua? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Ikhlas. Dua kunci diterimanya apa? Suatu amalan ibadah. Jadi jangan sampai kita berharap berjumpa kalau masih berbuat kesyirikan. Jangan sampai kita berharap berjumpa kalau tidak ikhlas dalam beramal, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita lihat di sini. Akhrajahu Muslimun an Jabir. Fal insanul muslim la ya'bud illallah azza wa jalla wa la yad'u illallah wa la yakhda' illa lillah. Maka seorang muslim hendaknya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak tunduk dan tidak pasrah kecuali hanya pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla, Allah taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, nusuk itu sesembelihan. Sesungguhnya salatku wa nusuki dzabhi, nusuk artinya dzabah ya. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Maksudnya untuk mentauhidkan. Wa ana awal muslimin, dan aku adalah 6 orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Berarti sudah kita selesaikan syirik akbar, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu syirik asghar. Qala al-mu'allif asbahullah an-naw'u tsani, jenis yang kedua, asyirkul asghar wa huwa anwa'. Yang kedua adalah syirik kecil. Yang mana syirik kecil itu kata beliau anwa', bermacam-macam. Syirik kecil bermacam-macam. Kita lihat macam-macamnya. Pertama, al-yasir minar riya, sedikit daripada riya. Ingat-ingat, riya beramal agar disanjung, dipuji, dilihat oleh manusia. Itu riya. Antum, kita atau orang bersedekah agar dipuji. Si fulan masyaallah dermawan, si fulan masyaallah orang kaya, si fulan masyaallah suka ngasih, suka beri. Nah, pujian-pujian itu, sanjungan-sanjungan itu kalau kita harapkan di dalam bersedekah, riya namanya. Paham ya? Jangan sampai hancur amalan nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin
Nam kabirin tusaghiru an-niyah. Artinya apa? Betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah Taala sebabnya karena niat. Sebabnya karena niat, ikhlas. Wa kam min amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar, yang banyak tapi menjadi kecil pahalanya, menjadi kecil nilainya di hadapan Allah Taala. Sebabnya apa? Niat. Paham ya? Jadi niat pengaruh besar ya. Jangan sampai kita barakallahu fikum tidak bisa mengendalikan niat kita sehingga beramal-amalan besar tapi hanya mengharapkan wajah manusia. Jangan. Kalaupun jadi pemimpin, dia memimpin rakyatnya karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi penasihat pemimpin, penasihat pemerintah, dia berkata, mengucapkan al-haq bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena takut dengan pemimpin, bukan karena apa? Gengsi dengan pemerintah atau yang semisalnya, bukan, tapi karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan. Ka'an yaksuda bi salatihi wa siyamihi wa shadaqatihi ghaira wajhillah. Seperti apa? Orang menginginkan dengan salatnya, puasanya dan sedekahnya selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia inginkan wajah manusia, biar disanjung, biar dipuji, biar mendapatkan ridha manusia. Ingat-ingat, ridha manusia itu suatu tujuan yang tidak bisa diraih. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Artinya apa? Ridha manusia itu adalah suatu puncak tujuan yang tidak bisa diraih. Antum sudah kerja, masya Allah, semua yang dikerjakan, ya, yang apa? Yang barakallahu fikum, yang semula tidak dikerjakan sama dikerjakan, semua rapi kerjaannya. Tapi bosnya nggak ridha juga. Karena ridha manusia yang dia cari. Tapi kalau dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum atau kita berada pasti akan mendapatkannya. Tapi kuncinya, ingat, kunci mendapatkan keridhaan Allah taala apa kuncinya? Al-iman wal amalu as-salih. Keimanan dan amalan saleh. Dalil mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an." Itu syahidnya. Keimanan, amalan saleh, cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu cara di antaranya, ada lagi cara yang lain. Ketika kita diuji dengan kesulitan, ekonominya sulit, ekonominya susah, sabar. Terima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tadi. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kunci untuk mendapatkan ridha Allah taala. Tapi kalau kita ditetapkan diuji dengan kesusahan, kesulitan dalam mencari ma'isyah atau ekonomi, susah, sulit, kok dia malah mengeluh, malah berkeluh kesah, gundah gulana, murka, mendapatkan kemurkaan Allah taala. Dalilnya mana? Sabda Rasulullah SAW, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Artinya apa? Sesungguhnya Allah taala itu kalau mencintai kaum menguji mereka, enggak membiarkan, diuji, menguji kaum tersebut. Kemudian apa? Hasil dari ujian tersebut, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tadi, pasrah, tunduk, sabar dengan ketetapan Allah taala tadi, apa? Falahu ridha, maka dia akan mendapatkan apa? Keridhaan. Wa man sakhita falahu sukhut. Tapi kalau dia murka, tidak terima, keluh kesah dengan ujian tadi itu, mendapatkan kemurkaan juga. Hati-hati, barakallahu fikum, sabar. Terutama sekarang kita mungkin saja di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, terkadang mencari kerjaan susah, ekonomi pun juga mulai turun misalkan. Tapi banyak berdoa kepada Allah taala. Allah taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Selama masih hidup di muka bumi ini, pasti kita akan bisa menikmati apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah taala tetapkan untuk hambanya. Karena rezeki hamba sudah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Mukaddimahnya sudah ada. Kemudian ketika kita berada di perut ibu kita, ketika sudah berusia 4 bulan kurang lebihnya, di dalam perut Allah taala sudah mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Enggak usah khawatir. Undang-undang bikinan manusia walaupun membatasi rezeki manusia tidak akan bisa. Rezeki yang dari atas langit tidak akan pernah mereka bisa menghalang-halangi. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya kan, di langit rezeki kita, bukan di tangan manusia.
Jadi jangan sampai kita mengharapkan harta, mengharapkan pemberian, mengharapkan rezeki dari manusia, jangan. Manusia hanya perantara. Bos kita itu perantara, atasan kita itu perantara. Kalau mereka mati, mereka tidak ada, Allah Subhanahu wa taala yang apa? Allah Subhanahu wa taala yang semuanya di tangannya, rezeki hamba. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita berpatokan dengan pemberian orang, kemudian bersandarkan dengan pemberian orang, itu sangat keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, usaha, bekerja walaupun seadanya, walaupun tidak terang-terangan, walaupun sembunyi-sembunyi, intinya kerjanya halal, tafadhol. Paham ya? Santai kerja ternyata menghasilkan. Jangan Bang? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang penting kerja. Paham ya? Tapi kalau mengandalkan pemberian orang, jangan. Kenapa? Karena kalau orang yang antum andalkan, yang antum harapkan kok mati, bingung antum. Paham ya? Apalagi nyandarkan pondok dengan yayasan. Kalau yayasan hancur, remuk, bubar yayasannya, bingung dia mau nyari kemana bantuannya. Allahul musta'an. Sandarkan rezeki mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar selingan mengenai amalan, jangan sampai terkotori yang namanya riya. Beramal murni mengharapkan wajah Allah taala. Fa yakhlit amalan salihan wa akhir sayyi'an. Allahul musta'an. Orang ini tadi setelah mengharapkan dengan salatnya, puasanya, sedekahnya selain wajah Allah, dia mencampur adukkan amalan saleh dan dicampur dengan apa? Yang akhir dengan kejelekan. Allah musta'an. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dicampur dengan riyah tadi itu. Faqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ini sering muncul. Dihafal ini ya. Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Syirik kecil itu riya. Jadi kalau kita beramal, upayakan murni mengharapkan wajah Allah taala, jangan mengharapkan wajah manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Salat, puasa, zakat, haji lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad an Shaddad bin Aus. Kalau yang kemarin itu dari siapa? Na'am barakallahu fikum, Mahmud bin Labid, ya kan, yang kemarin itu mirip hadisnya kalau tidak salah itu ya. Yang kita lewati dalam matanya itu. Na'am, Mahmud bin Labid. Kalau ini dari hadis Shaddad bin Aus. Fa kullu ibadatin aw amalin salihin yaqsudu bihi al-insan i'jaban nas wa ridahum fa huwa min ar-riya' al-manhi anhu. Allahul musta'an. Setiap ibadah atau amalan saleh yang manusia menginginkan dengannya agar manusia itu kagum, masya Allah si fulan rajin sholatnya ya, si fulan masya Allah puasa terus, si fulan masya Allah sedekah terus. Nah, kalau hanya mengharapkan agar manusia kagum dan mengharapkan ridha mereka, fa huwa minar riya' al-manhi anhu, maka itu termasuk riya yang dilarang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Di antaranya syirik kecil apa selain riya? Sum'ah. As-sum'ah itu dia beramal tapi seringnya dengan suara, agar dipuji, disanjung oleh manusia suaranya, diperbagus suaranya, lantunannya diperindah biar orang memujinya, itu enggak boleh. Tapi kalau tasmi' Al-Qur'an memang harus diperindah sesuai dengan tajwidnya, bukan untuk mencari pujian tapi mencari benarnya. Paham ya? Biar sesuai dengan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan agar mencocoki sabda Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau melagukan Al-Qur'an. Melagukan maksudnya melantunkan, menadakan dengan nada yang sesuai dengan tajwidnya. Paham ya? Rasulullah mengatakan demikian, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau menadakan, melagukan Al-Qur'an. Melagukan bukan nyanyian, itu bukan. Maksudnya dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dibaca dengan tartil tajwidnya, iklabnya, ikhfa'nya, idharnya. Nah, barakallahu fikum, semuanya semampunya. Paham ya? Tentunya itu harus belajar ilmu tajwid. Yang panjang dipanjangkan, yang mat tabi'i ditabi'ikan. Paham ya? Yang mat wajib, mat jaiz, semuanya ada dalam tajwid. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya amalan riya berbahaya. Wa fi hadits Shaddad bin Aus marfu'an, dan juga datang dalam hadisnya Shaddad bin Aus marfu'an, wallahu alam, yang sebelumnya tadi kelihatannya kalau tidak salah itu hadisnya bukan Shaddad bin Aus. Tapi kalau ada riwayat Imam Ahmad mungkin, tapi kalau yang kita lewati kemarin, nah, Mahmud bin Labid, rawi Ahmad, hadisnya Mahmud bin Labid. Nah, barakallahu fikum.
Kalau yang berikutnya na'am ini. Yang sekarang ini baru hadisnya Syaddad bin Aus. Jadi kelihatannya yang tepat itu Rawahu Ahmad an Syaddad bin Aus, yang tepat an Mahmud bin Labid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang tepat, yang di atas itu ya. Karena dalam matan gitu. Kemudian juga selama ini kita hafal seperti itu. Mahmud bin Labid. Adapun kalau yang sekarang ini na'am, hadis Syaddad bin Aus. Marfu'an secara marfu', man shalla yura'i faqad asyrak. Wa man shama yura'i, wa man shama yura'i faqad asyrak. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Apa artinya? Barang siapa yang salat agar dilihat oleh orang, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan barang siapa yang puasa agar dilihat oleh orang, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan barang siapa yang bersedekah agar dilihat oleh orang, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Mohon salah ya. Nah, ini termasuk perkara yang barakallahu fikum perlu diketahui dan perlu direnungi baik-baik. Jangan sampai kita beramal hanya mengharapkan wajah manusia, mencari sensasi, biar viral, biar terkenal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan. Oleh karena itu termasuk dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, berdakwah tanpa menampilkan gambar makhluk bernyawa. Tujuannya apa diantaranya? Menjaga niat. Tapi kalau udah viral, terkenal di mana-mana dan gambarnya dengan YouTube atau yang semisalnya, pasti dia akan muncul sesuatu yang apa? Yang membuat dia agar dilihat oleh orang. Penampilannya diperbagus, ya enggak? Jubahnya pun haramain, ya enggak? Kemudian surbannya makanya subhanallah, karena dilihat orang nanti. Live streaming, paham ya? Istilah mereka gitu ya. Dilihat orang sehingga penampilan harus bagus, ya enggak? Tapi yang kita harapkan bukan gambarnya tapi ilmunya. Buktinya apa? Kalam Syekhul Islam Ibnul Qayyim, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Perlu enggak kita melihat wajah mereka? Enggak perlu, ilmunya yang kita harapkan, ilmunya yang kita pelajari. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar selingan saja. Kita tutup yang terakhir. Wa minasyirkil asghar al-half bi ghairillah. Termasuk syirik asghar bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, demi bapakmu, demi mbahmu, demi presidenmu, demi negeriku, demi tanah airku. Paham ya? Itu semuanya kesyirikan, hati-hati. Kalau bersumpah demi Allah, itu kalau bersumpah. Jangan demi bapakmu, demi mbahmu, paham ya? Demi tanah airku, demi negeriku, demi bumi pertiwi misalkan. Itu semuanya kesyirikan, hati-hati. Ka'an yahlib bin nabi wal ka'bah awil aba, seperti bersumpah dengan Nabi, demi Nabi, enggak boleh juga. Demi Ka'bah enggak boleh. Atau dengan bapak-bapak mereka, demi bapakmu, demi mbah-mbahmu, demi mbah buyutmu, demi nenek moyangmu, enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak boleh semuanya. Fa fi sahihain min hadits Ibnu Umar marfu'an, di dalam sahihain dari hadisnya Abdullah bin Umar marfu'an, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Enggak boleh, ingat-ingat ya. Kalau bersumpah hanya menyebut nama Allah Ta'ala. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang sumpah, maka hendaknya dia sumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Jadi kalau enggak mau sumpah, diam aja. Tapi kalau sumpah nyebut nama Allah, demi Allah, demi Rabb kami, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, enggak masalah. Demi Rabb pemilik Ka'bah, enggak masalah. Tapi kalau demi Ka'bah, demi mbahmu, demi bapakmu, demi negeriku, paham ya? Nah, demi sumpah jabatan misalkan, jangan. Nah, barakallahu fikum, untuk semuanya kesyirikan, hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir, nomor 3 karena sambungannya itu ya. Qaulur rajul masyaallah wa syi'ta. Kemarin sudah kita singgung ini. Ucapan seorang masyaallah wa syi'ta. Apa artinya ini? Naam, barakallahu fikum, karena kehendakmu, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini keliru. Tapi yang benar apa kemarin? Pakai summa. Jangan pakai wawu, pakai summa. Karena kehendak Allah kemudian kehendakmu aku selamat. Paham ya? Tadi kalau enggak ada kamu, nah ini hati-hati. Kalau langsung itu malah parah. Tadi kalau enggak ada kamu, ana masuk sumur misalkan. Paham ya? Tadi kalau enggak ada kamu dan enggak ada, bukan takdir Allah dan bukan karena kamu, nah itu juga keliru. Summa. Paham ya? Nah, tadi kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kamu datang, ana mungkin masuk sumur, nah gitu loh. Itu benar karena kemudian kehendak hamba itu diikat dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau pakai wawu, musyarakah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, walaupun tanpa ma'iyah tapi kebersamaan situ enggak bisa. Paham ya? Nah, karena kita menyamakan kehendak hamba dengan Allah Ta'ala enggak boleh. Paham ya? Tadi kalau bukan karena kehendak Allah dan bukan karena kamu, anak jatuh. Nah, ini dannya ini dihilangkan.
kemudian yang diperbolehkan pakai summa. Wa hadza minallah wa minka. Contoh yang lain, ini pemberian dari Allah dan pemberian dari kamu. Paham ya? Itu wawunya dihilangkan pakai summa. Pemberian dari Allah, kemudian pemberian dari kamu. Paham ya? Karena manusia itu hanya perantara. Wa ana billahi wa bik wa mali illallah wa ant. Contoh yang lain. Dan aku demi Allah dan demi kamu. Demi Allah dan demi kamu. Nah, barakallahu fiikum, itu juga enggak diperbolehkan ya. Nah, itu termasuk ucapan-ucapan yang tidak bagus. Kalau sumpah murni demi Allah itu aja. Wa mali illallah wa ant. Hartaku ya, tidak ada untukku kecuali Allah dan kamu. Ini juga enggak benar. Kenapa? Karena kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Paham ya? Jadi kalau tidak ada diriku ini kecuali hanya untuk Allah dan untuk kamu. Wah. Paham ya? Ini enggak benar. Tapi apa? Hanya untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah. Wa ana atawakkal 'ala Allah wa 'alaik. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Enggak boleh. Walaulallahu anta lam yakun kadza wa kadza. Kalau seandainya bukan karena Allah dan bukan karena kamu, niscaya tidak akan terjadi seperti ini. Wa qad yakun hadza syirkan akbar bihasbi halati qailihi wa maqsadih. Artinya, perbuatan atau ucapan ini bisa menjadi syirik besar tergantung dengan keadaan si pengucap dan tujuan si pengucap. Intinya barakallahu fikum, jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.